Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul Media Pembelajaran Bahasa Melalui Permainan Bahasa dengan nama kelompok Asfar Mahbub, Nur Fahimatur, Ali Mashkur, Umi Sholihah, dan Nila Nihayatul. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian permainan. Permainan merupakan strategi baru yang diterapkan dalam proses pembelajaran bahasa Arab dan hasil dari aplikasi itu sangat berdampak positif dalam penguasaan keterampilan berbahasa. Karena pada dasarnya dalam proses pembelajaran bahasa asing diperlukan situasi yang menyenangkan. Hal ini juga dimungkinkan mampu menggali potensi yang ada di dalam diri peserta didik secara maksimal di kelas pembelajaran bahasa. Karena dalam diri peserta didik khususnya yang pemula masih tertanam jiwa untuk bersaing dan berlomba. Kemudian belajar bahasa memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dan ini merupakan usaha dalam membentuk kebiasaan yang baru pada diri si pembelajar tersebut. Untuk memperoleh kebiasaan yang baik maka harus dilatih secara terus-menerus. Proses yang sering menjadikan pembelajaran menjadi lebih cepat bosan sehingga pembelajaran sering mengalami kegagalan. Makanya kita punya metode yaitu pembelajaran bahasa asing lewat permainan. Kemudian permainan berasal dari kata main yang berarti perbuatan untuk menyenangkan hati. Dilakukan dengan menggunakan alat-alat kesenangan atau tanpa media. Permainan inti dari permainan adalah mainan, pertunjukan, perhiasan, atau perbuatan yang dilakukan dengan tidak bersungguh-sungguh. Intinya, dalam permainan itu membuat hati para peserta didik itu senang. Kalau senang itu sangat mudah sekali kita mengajarinya sesuatu. Kemudian manfaat permainan. Terkadang orang-orang itu salah memahami antara main-main dan permainan. Permainan di sini jika diaplikasikan dengan baik dalam pembelajaran bahasa asing, maka akan berdampak positif dan mempunyai dampak yang sangat terlihat nyata, berbeda dengan main-main yang hanya dianggap sepele dan tidak serius. Kemudian manfaat dalam permainan belajar yaitu menyingkirkan keseriusan yang menghambat proses belajar. Jadi menyingkirkan sepaneng karena gampang bosen atau nanti ya anak-anak yang kita ajari gampang ngantuk. Menghilangkan stres dalam lingkungan ini jelas mengajak orang terlibat secara penuh, meningkatkan proses belajar, membangun kreativitas diri, mencapai tujuan dengan ketidaksadaran. Maksudnya apa dengan ketidaksadaran? Kita kan menggunakannya dengan bermain, misalnya belajar bahasa Arab, belajar menulis bahasa Arab dengan metode permainan seperti anak kecil disuruh maju lalu kemudian diberikan reward bagi yang berhasil menulis. Nah itu kan secara tidak sadar tapi kan kita punya tujuan ini tidak sadar sudah didapatkan oleh murid tersebut. Meraih makna belajar melalui pengalaman, memfokuskan peserta didik siswa sebagai subjek belajar. Kemudian tentunya banyak sekali manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari strategi pembelajaran dengan permainan dalam proses pembelajaran bahasa. Dan perlu diingat seperti diungkapkan bahwa di depan permainan bahasa digunakan tidak dimaksudkan untuk mengukur atau mengevaluasi hasil belajar peserta didik, akan tetapi digunakan sebagai langkah pendekatan dalam pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Sholihah. Saya akan melanjutkan dari teman saya dengan judul yaitu tujuan permainan bahasa. Tujuan permainan bahasa menurut Supomo menyatakan bahwa permainan bahasa mempunyai tujuan ganda, yakni untuk memperoleh kegembiraan dan untuk melatih keterampilan. Dengan syarat, permainan bahasa harus terdiri dari melatih keterampilan, juga ada kegembiraan atau kesenangan di dalamnya.
Terus selanjutnya yaitu prinsip dasar permainan bahasa. Permainan bukanlah tujuan utama untuk melainkan, tetapi yaitu sebuah sarana untuk pencapaian tujuan, yaitu meningkatkan keterampilan berbahasa, seperti menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan sastra. Dan unsur-unsur bahasa seperti kosakata, tata bahasa dengan cara yang menyenangkan. Akan tetapi apabila suatu permainan yang menyenangkan tetapi tidak ada unsur perolehan keterampilan, maka hal tersebut juga tidak bisa dikatakan sebagai permainan bahasa. Atau juga sebaliknya, kegiatan yang melatih keterampilan tanpa adanya unsur kesenangan, karena pada dasarnya tujuan utama dari permainan bahasa adalah keterampilan dan kesenangan atau kegembiraan. Ciri-ciri permainan bahasa yang baik. Permainan bahasa yang baik bukan sekedar permainan, tetapi harus mempengaruhi siswa dalam penguasaan bahasa. Selain itu juga dapat membantu siswa mempelajari materi bahasa yang lebih daripada sekedar aktivitas bermain itu sendiri. Oleh karena itu, guru harus mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri permainan bahasa yang baik, benar dan cocok untuk dipraktikkan dalam pengajaran bahasa. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengukuhkan dan meningkatkan penguasaan bahasa seperti mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Yang kedua, meningkatkan unsur bahasa, kosakata, dan tata bahasa. Yang ketiga, mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa pelajar. Yang keempat, memberikan peluang kepada siswa untuk berinteraksi dengan siswa yang lain, guru, dan materi bahasa. Yang kelima, dapat merangsang siswa untuk bertindak secara aktif dan positif serta dapat meningkatkan minat mereka. Yang ketujuh, melibatkan pelajar secara aktif baik dalam kelompok maupun kelas. Yang terakhir, mempunyai petunjuk dan peraturan yang jelas serta mudah dipahami dan dapat dijalankan dalam jangka waktu dan tempat yang sesuai agar pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan objektif. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengendalian aktivitas permainan bahasa. Nah, dalam pengendalian aktivitas permainan bahasa di sini ada beberapa aspek. Untuk yang pertama yaitu perancangan permainan. Nah, di sini guru harus merancang dan mengolah bahan permainan sesuai dengan pengajaran bahasa yang diajarkan. Contohnya yaitu mungkin ketika mengajarkan bab mufradat. Nah, di situ permainannya berarti yang berkaitan dengan mufradat tersebut. Nah, atau mungkin pengajaran bahasa yang diajarkan kalau nanti mengajar bahasa Inggris, permainannya juga berbentuk bahasa Inggris, atau mungkin mengajar bahasa Indonesia, permainannya juga permainan bahasa Indonesia, seperti itu. Pastikan bahan pengajaran itu lengkap dan mencukupi untuk semua pelajar. Guru juga harus memastikan jangka waktu yang diperlukan untuk suatu permainan agar waktu dapat dirancang dengan sebaik-baiknya. Sebelum mulai permainan, pelajar hendaklah diberitahu tentang nama permainan, bentuk, dan cara bermain. Nah, di sini berarti sebelum menyampaikan kepada pelajar atau murid-murid, berarti guru harus memberikan nama dalam permainan tersebut dan juga merancang bentuk permainan tersebut seperti apa dan juga langkah-langkah atau cara bermain itu seperti apa, seperti itu. Dan juga guru harus merancang sekreatif mungkin dan juga sebaik-baiknya agar apa? Agar pelajar bisa semangat
dalam melaksanakan atau mengikuti permainan tersebut. Gitu. Guru juga harus menentukan adanya pengatur waktu selama permainan. Selama permainan berlangsung, guru bertindak sebagai fasilitator dan pembimbing pelajar apabila diperlukan. Setelah permainan, guru mengumpulkan para pelajar untuk memberikan evaluasi dari permainan tersebut. Jadi setelah permainan ada evaluasi atau istilahnya penilaian untuk para pelajar, penilaian dari permainan tersebut seperti apa, apakah ada yang kurang atau mungkin ada yang tidak lancar dari permainan tersebut, ada evaluasi dari permainan tersebut seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu bentuk permainan. Nah, permainan bahasa boleh dilakukan dalam bentuk berkelompok, berpasangan, atau individu. Nah, permainan yang secara berpasangan memudahkan guru memantau dan memberikan perhatian kepada setiap murid. Nah, manakala permainan secara individu sesuai untuk aktivitas pengayaan bagi pelajar yang pintar dan lemah. Nah, di sini berarti untuk permainan yang individu itu dapat memperlihatkan kepada guru mana yang murid yang pintar dan juga mana yang murid yang lemah dalam pemahaman atau mungkin sulit untuk memahami materi-materi yang diajarkan seperti itu. Dan dalam bentuk kelompok dapat dilihat bagaimana kerjasama antar murid dalam satu tim. Nah, ketika ada permainan kelompok atau mungkin permainan tersebut berbentuk kelompok atau secara berkelompok, nah di situ nanti bisa memperlihatkan bagaimana kerjasama atau kekompakan antar murid dalam kelas tersebut. Seperti itu. Permainan boleh dijalankan dalam bentuk pertandingan. Penentuan kalah menang dalam pertandingan ditentukan dengan kecepatan menyelesaikan soal, ketepatan jawaban, dan kerjasama. Nah, untuk yang ketiga yaitu waktu permainan. Permainan bahasa boleh dijalankan pada waktu awal, pertengahan, dan akhir pelajaran. Pada waktu awal pengajaran, permainan dijalankan dalam induksi set. Permainan pada peringkat ini tidak memakan waktu yang panjang dan dijadikan hanya sebagai rangsangan kepada murid untuk melanjutkan pelajaran yang selanjutnya. Jadi untuk ketika ada permainan di awal sebelum pembelajaran dimulai, nah di situ berarti hanya sebagai rangsangan agar apa? Agar siswa atau pelajar semangat untuk mengikuti pelajaran tersebut seperti itu. Nah, pada waktu pertengahan permainan dijalankan sebagai langkah pengajaran guru dan peringkat atau pada waktu akhir pengajaran, permainan dijalankan sebagai aktivitas pemahaman siswa kepada pelajaran yang telah diajarkan. Jadi kalau ada permainan di akhir pembelajaran, ya nanti sebagai bahan sebagai bahan pemahaman siswa atau sebagai perangsang siswa sebagai aktivitas pemahaman siswa kepada pelajaran yang telah diajarkan. Ya, istilahnya sebagai sebagai evaluasi mungkin seperti itu. Nah, yang keempat yaitu cara bermain. Nah, di sini sebelum aktivitas permainan dijalankan, guru terlebih dahulu haruslah membuat tata cara bermain kepada pelajar agar pelajar dapat memahami bentuk dan pelaksanaan permainan tersebut. Kalau tidak merancang tata cara bermain, nanti dalam pertengahan permainan atau mungkin dalam melaksanakan permainan tersebut, itu nanti permainan tersebut akan tidak lancar atau mungkin ada kendala dan mungkin akan kebingungan dari
pelajar dan guru tersebut kalau permainan ini tidak dirancang dengan sebaik mungkin. Seperti itu. Nah, untuk yang kelima yaitu arahan dan peraturan permainan. Guru harus menerangkan arahan dan peraturan bermain secara jelas kepada pelajar agar berlaku adil dan tidak ada keliruan selama bermain. Guru juga bertanggung jawab terhadap permainan agar berjalan dengan lancar serta mencapai tujuan yang diinginkan. Mungkin itu untuk pengendalian aktivitas permainan bahasa. Baik, untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor penentu permainan bahasa. Nah, di sini untuk faktor-faktornya ada 4 faktor, yaitu yang pertama yaitu situasi dan kondisi. Jadi kita harus melihat situasi dan kondisi pada saat itu sebelum melakukan permainan bahasa. Kalau kita tidak mengetahui situasi dan kondisi, nah nanti permainan bahasa tersebut akan berjalan tidak lancar, seperti itu. Nah, ketika kita mengetahui situasi dan kondisi, nah permainan bahasa tersebut akan kita akan mengetahui permainan apa yang cocok untuk kondisi yang sedang dilakukan, kondisi yang ada pada saat tersebut, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu peraturan permainan. Nah, kalau tidak ada peraturan permainan, nanti permainan tidak akan lancar. Dan juga peraturan ini sangat penting bagi dalam berjalannya suatu permainan bahasa tersebut. Peraturan juga harus dijalankan oleh setiap orang yang bermain, setiap orang yang melakukan permainan tersebut juga. Dan peraturan harus dirancang dengan sebaik-baiknya dan juga disampaikan kepada yang bersangkutan dengan jelas dan dengan jelas, seperti itu. Yang ketiga yaitu pemain atau siswa. Nah, jika tidak ada pemain, nanti siapa yang akan bermain? Pemain ini juga penting, atau mungkin jika tidak ada pemain maka permainan tidak akan berjalan, seperti itu. Nah, untuk yang keempat yaitu pemimpin permainan atau wasit atau guru. Nah, sebagai pemimpin permainan ini harus adil, dan juga ketika nanti pemimpin permainan atau guru ini tidak adil, permainan akan menjadi tidak berjalan lancar, seperti itu. Ya, jadi untuk keempat faktor ini itu penting sekali untuk kelancaran permainan bahasa tersebut, untuk menentukan lancar atau tidak, berhasil atau tidak dalam permainan bahasa tersebut, seperti itu. Mungkin untuk penjelasan ini cukup itu dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara memilih permainan bahasa dan petunjuk pelaksanaannya. Dalam memilih permainan bahasa dalam proses pembelajaran bahasa Arab, maka harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, pengajar harus menentukan bahasa yang jelas sehingga dapat untuk memilih permainan bahasa yang sesuai. Yang kedua, yaitu pengajaran bahasa harus sesuai dengan tingkatan pengajaran, kemampuan peserta didik, waktu, dan tempat yang tersedia. Dan yang tiga, jangan sampai menimbulkan penyimpangan sehingga dapat melingkupi rasa aman terhadap siswa. Yang keempat yaitu harus memperhatikan keterampilan bahasa agar pelaksanaan bahasa dengan permainan menjadi sempurna. Yang kelima yaitu lebih baik mempersiapkan persiapan sebelum permainan dilaksanakan jika membutuhkan persiapan yang khusus. Dan yang terakhir, diharapkan siswa telah memahami tata cara pelaksanaan permainan sebelum permainan dimulai.
Yang selanjutnya yaitu macam-macam permainan bahasa. Berikut ini uraian tentang berbagai macam permainan bahasa yang digunakan untuk pembelajar usia anak-anak, dewasa, ataupun keduanya sesuai dengan keterampilan bahasa yang diajarkan. Yang pertama yaitu permainan bahasa untuk keterampilan menyimak atau yang sering disebut istima. Sebagaimana dijelaskan bahwa menyimak pada dasarnya bersifat pasif reseptif, dalam arti bahwa inisiatif untuk berkomunikasi tidak pertama-tama berasal dari dirinya, melainkan dari orang lain. Salah satu media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran keterampilan ini yaitu bisik berantai atau al-asrar al-mutasalsil. Permainan bahasa ini terdiri atas 2 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 6-7 siswa. Guru membisikkan kosakata atau kalimat yang diperlihatkan kepada siswa yang paling depan pada masing-masing kelompok. Untuk selanjutnya dibisikkan siswa di belakangnya sampai terakhir. Kelompok yang tercepat dan benar dialah yang menang. Dalam permainan ini siswa akan belajar kecepatan dalam menangkap informasi dari orang lain dan keakuratan informasi yang didengar. Contoh, untuk huruf shot dan sin, melatih pendengaran bunyi untuk kalimat as-surah kabirah dan as-surah kabirah. Yang kedua yaitu permainan bahasa untuk keterampilan berbicara atau kalam. Dalam pembelajaran kemampuan berbicara mementingkan makna dalam penyampaian pesan secara lisan. Berbagai bentuk dan cara dapat digunakan sesuai dengan tingkat penguasaan kemampuan berbahasa yang dimiliki siswa dengan tingkat kesulitan yang beragam. Salah satu media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan adalah di mana saya atau aina ana. Guru memperagakan bahasa dari suatu kegiatan tertentu, kemudian memberikan perintah kepada siswa untuk menebak di mana kegiatan tersebut dilakukan. Seperti bahasa orang yang sedang makan, menunggu bis di halte, guru sedang menulis, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu at-tajir yabi'ul fawakih. Jadi, siswa menebak di mana kegiatan tersebut dilakukan. Jadi, at-tajir yabi'u al-fawakih, pedagang itu menjual pasar. Jadi jawabannya adalah di pasar, karena pedagang tersebut menjual buah-buahan. Yang ketiga yaitu permainan bahasa untuk keterampilan membaca. Seperti halnya keterampilan menyimak, membaca mengandalkan kemampuan berbahasa yang pada dasarnya bersifat reseptif. Informasi tertulis untuk dibaca dan dipahami dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk penggunaan bahasa, mulai dari ungkapan pendek seperti kalimat sampai ungkapannya lebih lengkap dan lebih berbahasa. Oleh karena itu, tujuan dari pembelajaran maharah qiraah adalah memahami isi dan makna bahasa tulisan. Berikut adalah salah satu permainan bahasa yang dapat digunakan untuk pembelajaran keterampilan qiraah, yaitu antonim. Guru menunjukkan kata yang tertulis di kartu, kemudian siswa menyebutkan lawan kata tersebut. Contohnya, lawan kata dari kata kabirah, yaitu shaghirah. Atau siswa disuruh mengambil kartu secara acak, dan siswa yang mendapat kartu langsung menyebutkan lawan katanya. Siswa yang tidak dapat menyebutkan lawan katanya maka harus mendapat hukuman, atau bisa memberikan variasi dalam permainan ini. Apabila siswa tidak dapat menyebutkan, maka bisa dilempar ke teman lainnya. Jika ia benar, maka berhak untuk memberi hukuman terhadap siswa yang salah, dan begitu juga seterusnya. Dan yang terakhir yaitu permainan bahasa untuk keterampilan menulis atau kitabah. Dalam mengungkapkan diri secara tertulis, seorang pemakai bahasa memiliki lebih banyak kesempatan untuk mempersiapkan dan mengatur diri baik dalam hal apa yang ingin diucapkan maupun bagaimana cara mengungkapkannya. Oleh karena itu, tujuan utama keterampilan menulis adalah penggunaan bahasa secara tertulis. Salah satu permainan bahasa yang dapat dimanfaatkan adalah al-kalimah al-muqati'ah atau yang sering disebut teka-teki silang. Guru menyiapkan beberapa pertanyaan dalam bentuk teka-teki silang atau TTS
Kemudian guru menyuruh siswa menjawab soal TTS secara individu atau kelompok. Permainan ini bisa dikembangkan pula untuk melatih siswa dalam membuat kalimat yang sempurna dari kata dasar yang dihasilkan dari jawaban TTS tersebut. Hal ini dapat bergantung pada tingkat kreativitas guru dan kemampuan siswa. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.